Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natasha Fiani, NPM saya 202003014. Di hari ini saya akan menjelaskan tentang konstitusi sebuah negara. Jadi, negara itu adalah sebuah organisasi kemasyarakatan di bawah suatu pemerintahan yang sama dan mempunyai suatu tujuan untuk mengatur dan menyelenggarakan sesuatu. Sifat negara yaitu ada 3. Yang pertama yaitu memaksa, artinya sebuah negara memaksakan kehendak melalui hukum atau juga kekuasaan dengan tujuan untuk masyarakat tunduk dan juga patuh terhadap negara. Yang kedua ada monopoli. Monopoli artinya semua hal penting bagi negara yang dikuasai oleh sebuah negara. Yang ketiga mencakup semua, artinya seluruh tata tertib dan juga perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Unsur-unsur pembentuk sebuah negara ada 2, yang pertama unsur konstitutif dan yang kedua ada unsur deklaratif. Unsur konstitutif meliputi 3. Yang pertama, adanya sebuah rakyat, adanya wilayah dan juga penguasaan yang berdaulat. Dan unsur deklaratif yaitu pengakuan dari negara lain. Berdirinya sebuah negara tanpa ada unsur deklaratif atau pengakuan dari negara lain tidak akan menjamin sebuah negara itu terbentuk. Maka dari itu dibutuhkan 2 aspek tersebut yaitu konstitutif dan juga deklaratif. Dengan adanya aspek tersebut maka dapat dijamin sebuah negara dapat terbentuk. Asal mula terjadinya sebuah negara ada 2, ada faktor faktual dan juga teoritis. Faktor faktual yang pertama yaitu adanya pendudukan. Sebuah daerah belum ada yang menguasai, lalu ada datang sebuah negara, lalu menduduki negara tersebut. Yang kedua adanya penyerahan, yaitu sebuah daerah yang diserahkan kepada negara lain dalam sebuah perjanjian. Yang ketiga adanya penaikan lumpur, artinya bertambahnya sebuah wilayah karena pelumpuran laut dalam kurun waktu yang lama. Yang keempat adanya peleburan, yaitu peleburan 2 negara atau lebih, lalu membentuk satu negara. Yang kelima adanya proklamasi, yaitu daerah yang melepaskan diri dan juga menyatakan kemerdekaannya. Yang keenam adanya pembentukan baru, artinya sebuah negara pecah dan juga lenyap, kemudian muncul sebuah negara baru. Yang ketujuh penguasaan atau pencaplokan, di mana sebuah negara berdiri di suatu wilayah yang dikuasai oleh bangsa lain. Jadi 7 hal tersebut itu merupakan asal mula terjadi negara dalam faktor faktual. Yang kedua yaitu ada faktor teoritis, yaitu pertama ada teori ketuhanan, di mana sebuah masyarakat percaya sebuah hal terjadi karena ada kehendaknya Tuhan. Begitu pula dengan negara, masyarakat mempercayai sebuah negara muncul karena adanya kehendak Tuhan. Yang kedua yaitu ada teori kekuasaan, di mana adanya orang yang memiliki kekuasaan untuk menaklukkan yang lemah. Yang ketiga adanya perjanjian masyarakat, yaitu sekelompok manusia untuk mengadakan perjanjian dalam membentuk sebuah organisasi dalam rangka untuk kepentingan bersama. Yang terakhir yaitu adanya teori hukum alam, di mana dengan memandang manusia sebelum ada masyarakat hidup sendiri. Proses pertumbuhan negara. Proses pertumbuhan negara ada 2, yang pertama secara primer, yang kedua ada secara sekunder. Secara primer ada 4 fase. Yang pertama tumbuhnya suku. Awal kehidupan manusia berawal dari sebuah keluarga, lalu berkembang menjadi sebuah kelompok atau suku. Yang kedua, munculnya kerajaan. Kepala suku mengadakan ekspansi atau perluasan kekuasaan, sehingga membentuk dari suku berubah menjadi sebuah kerajaan. Yang ketiga, ada negara nasional. Kesadaran bernegara masyarakat telah muncul, sehingga membuat terbentuknya sebuah negara nasional. Yang keempat, ada fase negara demokrasi, yang artinya terbentuk negara tersebut atas adanya kedaulatan di tangan rakyat. Yang kedua ada secara sekunder. Secara sekunder dibagi menjadi 3, yaitu ada revolusi, intervensi, dan juga penaklukan. Tujuan negara ada 3. Yang pertama berdasarkan teori kekuasaan ada 2 tujuan, yaitu memperoleh kekuasaan yang sebesar-besarnya. Yang kedua mencapai kebesaran dan juga kehormatan negara. Yang kedua ada teori perdamaian dunia, yaitu menciptakan perdamaian dunia. Yang ketiga ada jaminan hak dan juga kebebasan, yaitu hak dan kebebasan warga negara yang terjamin. Fungsi negara ada 3, yang pertama ada fungsi esensial, contohnya ada angkatan kepolisian, angkatan perang, pengadilan, pajak, dan juga lain sebagainya. Yang kedua ada fungsi jasa, contohnya memelihara fakir miskin, pembangunan jalan, dan juga lain sebagainya. Yang terakhir ada fungsi perniagaan, contohnya adalah jaminan sosial dan juga pencegahan pengangguran. Apa
itu konstitusi? Jadi konstitusi itu adalah keseluruhan dari ketentuan hukum-hukum dasar. Itu merupakan pengertian secara luas. Macam-macam konstitusi ada dua, yaitu ada konstitusi fleksibel, di mana konstitusi ini dapat diubah melalui proses yang sama dengan undang-undang. Yang kedua ada konstitusi rigid, di mana konstitusi ini yang perubahannya dilakukan melalui cara atau proses khusus. Atribut kenegaraan. Atribut kenegaraan Indonesia yaitu ada bendera kenegara meliputi bendera merah putih, bahasa negara yaitu bahasa Indonesia, lambang negara yaitu Garuda Pancasila, dan juga ada lagu negara yaitu Indonesia Raya. Sekian video dari saya tentang konstitusi dan juga negara. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.